Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu semuanya? Alhamdulillah Ibu baik. Ya baiklah. Apakah ada Anda Ibu pada hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran kita pada hari ini, minggu kemarin apa pelajaran kita? Tentang zakat. Iya, tentang zakat. Pelajaran kita minggu kemarin. Jadi minggu sekarang hari ini kita belajar tentang kurban. Jadi kita belajar tentang kurban. Jadi sebelum Ibu mulai pelajarannya, siapa anak Ibu yang puasa pada hari ini? Udah berapa hari kita puasa? 3 hari. Siapa anak Ibu yang puasa pada hari ini? Iya, Anda puasa? Semuanya? Yang mana bohong-bohong sama Ibu? Sama Ibu mungkin Anda bisa bohong, tapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda tidak bisa berbohong. Iya. Iya, semuanya puasa, alhamdulillah. Siapa yang berbukanya kemarin pakai takjil? Pakai cola, pakai sirup, pakai susu. Siapa kemarin yang berbukanya pakai cola? Ya, semuanya pakai cola, pakai sebuah. Oh iya, Anda pakai sebuah. Iya, iya. Terus udah bersyukur belum dengan apa yang telah diberikan oleh Allah? Nikmat kan itu diberikan oleh Allah. Anda masih yang bisa berbuka kemarin, rezeki kan yang diberikan oleh Allah. Iya, siapa yang udah bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kemarin pada Anda? Kemarin hari ini sudah bersyukur? Masih ada yang belum? Iya, seharusnya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita lihat gitu orang di luar sana, dia mungkin saja setiap hari dia berpuasa, nggak makan, bukan nggak berbuka. Kan kita udah punya diberikan oleh Allah nikmat tersebut, diberikan oleh Allah waktu berbuka tersebut, gitu kan? Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Mungkin di luar sana orang berpuasa tidak makan takjil seperti kita, tidak ada lauk pauknya seperti yang kita makan. Jadi kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kurban, yaitu tentang ibadah kurban. Udah tahu belum Anda apa itu kurban? Belum? Siapa yang udah membaca bukunya tadi malam? Yang udah tahu tentang pengertian dari kurban ini? Udah? Tak tahu pengertiannya? Jadi pengertian tersebut berasal dari kata qurba yang artinya dekat. Jadi kurban tersebut berasal dari kata qurba yang artinya dekat. Jadi secara syariat pengertian dari kurban adalah penyembelihan hewan dengan niat untuk beribadah kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu. Ada Bu syaratnya, tentu ada. Ada Bu waktunya, tentu ada. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa Bu syaratnya? Tuh, kita pelajari pada hari ini. Paham Anda sampai di sini? Bisa dilanjutkan? Iya, jika bisa dilanjutkan. Selanjutnya, ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita lanjutkan yaitu tentang hukum dari kurban ini. Siapa yang tahu hukumnya? Apa Anda bisa pun dong suaranya? Ya, hukumnya itu surah Al-Kautsar ayat 1 sama 2. 1 sampai 2. Saya tolong Ibu bacakan Anda. Iya, pintar sekali bacaannya. Iya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar sholli li rabbika wanhar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yaitu pada ayat 1-nya, yaitu Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Pada ayat 2-nya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi di ayat kedua ini secara nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berkorban. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi itulah penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menjelaskan bahwa diperintahkan sangat jelas dari kurban ini gitu. Jadi dari ayat ini gitu, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kurban ini adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Tetapi sebagian ulama atau menurut ulama besar atau ijtihad para ulama mengatakan bahwa hukum dari kurban ini adalah sunnah muakkad, itu sunnah yang diwajibkan, yaitu lebih baik dikerjakan. Jadi itulah tadi hukumnya. Tetapi jika kurban tersebut dikatakan sebagai nazar, maka hukumnya kembali kepada wajib. Jika dia dinazarkan. Apa contohnya Bu? Contohnya Ananda Dila, dia bernazar kalau seandainya saya lulus atau saya dapat juara 1 pada semester sekarang, saya akan berkorban 1 ekor kambing. Maka hukumnya secara langsung adalah wajib karena hal tersebut dinazarkan begitu. Tapi jika tidak ada Ananda bilang mata tersebut, maka hukumnya kembali ke sunnah muakkad. Bisa paham Ananda? Paham? Baiklah, jika Anda paham, Ibu akan membagi Anda kepada 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang sebelah kanan Ibu, kelompok kedua yang sebelah kiri Ibu, yaitu 2 barisan sebelah kanan Ibu, 2 barisan kepada kiri Ibu. Jadi kelompok 1 tolong dicatat, yang 1 buat sebentar dulu Anda. Ya, buat sebentar. Ya, udah Nanda? Udah? Jika sudah, kelompok 1 yaitu tentang latar belakang terjadinya ibadah kurban. Poin keduanya, waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Dan Nanda? Ya, kelompok 2, catat kelompok 2. Kelompok 2 yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Poin keduanya, pemanfaatan daging kurban. Dah Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya secara kelompok ya, jangan sendiri-sendiri, kelompok berdiskusi. Ya. Udah Ananda? Udah? Iya, jika sudah, tolong perwakilan kelompok 1 maju ke depan, sampaikan kepada teman-temannya apa yang telah
telah didiskusikan tadi. Iya, hapus dulu dong kepada kelompok 1 atas presentasi yang sangat bagus. Semangat ya kelompok 1. Iya, kelompok 1 tadi tentang latar belakang terjadinya ibadah kurban. Jadi sedikit ibu jelaskan dari tambahkan dari kelompok 1 tadi, yaitu tentang latar belakang terjadinya ibadah kurban, yang mana ibadah kurban ini yaitu diperintahkan dalam surat apa tadi kelompok 1? Dalam surat As-Saffat ayat 102. Jadi dikisahkan dari ayat ini, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim yang pada saat itu beliau bermimpi. Dalam mimpinya tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Jadi dikisahkanlah, diceritakanlah oleh Nabi Ibrahim ini mimpinya tadi kepada putranya Ismail, kepada Nabi Ismail ini, wahai anakku, aku bermimpi bahwa Tuhan menyuruh aku untuk menyembelihmu. Maka jawaban Nabi Ismail ini, wahai ayah, sembelihlah karena itu adalah perintah dari Tuhanmu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat tersebut, jadi telah disembelihnya Nabi Ibrahim pada hari itu, pada hari itu, maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Jadi digantilah oleh Allah Nabi Ismail itu dengan domba. Jadi pada hari itu terjadilah peristiwa, maka diperintahkanlah pada hari itu untuk berkorban. Itulah kisahnya. Yang kedua yaitu poinnya itu waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Kapan waktunya, Bu? Tentu ada waktunya. Waktunya yaitu pada sepulang atau setelah melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada 13 Zulhijjah ini. Jadi kalau sudah terbenam matahari pada 13 Zulhijjah ini, tidak ada lagi, tidak diperbolehkan lagi orang berkurban. Jadi waktunya setelah sholat Id pada tanggal 13 Zulhijjah sampai sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Paham Anda? Ya, terus tempatnya di mana, Bu? Ada pula tempatnya, Bu. Tentu ada. Tempatnya di mana, Bu? Tempatnya dekat dengan tempat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Misalnya di dekat masjid tersebut, di dekat musola. Paham Anda? Ya, jika paham, ada pertanyaan? Ya. Iya, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kepada kelompok 2. Tolong maju 1 orang. Iya, benar sekali. Ya, plus belum pada kelompok 2 presentasinya. Iya, sedikit Ibu jelaskan tambahan penjelasan dari Ibu tentang kelompok 2, yaitu ketentuan hewan kurban. Ada, Bu, ketentuannya? Ada. Yaitu ketentuannya hewan yang disembelih adalah hewan ternak. Apa, Bu, contoh hewan ternaknya? Seperti kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Itu adalah contoh hewan ternak. Nah, tapi hewan ternak seperti apa gitu kan? Kalau ada kambing, boleh aja kita kurbankan, Bu. Boleh. Tetapi ada pula syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Hewan tersebut tidak boleh cacat. Terus tidak boleh kurus. Tidak boleh sakit. Tidak boleh patah kaki. Tidak boleh pincang. Nah, itulah contohnya, tidak boleh kurus, tidak boleh cacat, tidak boleh pincang. Nah, itu
contohnya. Ya, kita bisa Anda paham, mengerti? Ya, jika paham, masih ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu tentang pemanfaatan daging kurban. Apa manfaatnya, Bu? Daging kurban tersebut dibagikan atau diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Kok dalam keadaan mentah, Bu? Tentu karena dengan adanya daging mentah tersebut bisa diolah gitu oleh orang-orang fakir miskin gitu. Nah, terus apa lagi, Bu, ketentuannya? Ketentuannya selanjutnya itu sepertiga untuk orang yang kurban dan keluarganya. Jadi orang yang kurban juga dapat, Bu, tentu dapat. Tentu dapat sepertiga untuk orang kurban, orang yang kurban, ya sepertiga untuk orang yang kurban atau keluarganya, sepertiganya lagi untuk fakir miskin, sepertiganya lagi untuk fakir miskin, sepertiganya lagi untuk fakir miskin, sepertiganya lagi kepada masyarakat sekitar. Kenapa nggak dikasih ke fakir miskin aja, Bu? Tentu tidak, karena masyarakat ini juga ikut membantu kita dalam pemilihan hewan kurban tersebut. Jadi berhak juga masyarakat sekitar tersebut mendapatkan daging hewan kurban dari kita tersebut. Tetapi ada pengecualiannya kepada orang yang berkurban ini. Apa pengecualiannya, Bu? Pengecualiannya apabila tadi kurbannya tersebut dinazarkan. Maka kalau kurbannya tersebut dinazarkan, maka sepertiga dari orang ini tidak berhak untuk mendapatkannya karena kurban tersebut diniatkan untuk dinazarkan gitu. Jadi tidak berhak lagi dia untuk mengkorbankan gitu. Untuk maksud Ibu tidak berhak lagi untuk mendapatkannya gitu. Nah, pahaman Anda, Ibu? Kalau dinazarkan maka tidak berhak lagi dia mendapatkan hewan kurban ini. Paham? Dari situ Ibu cek semangatnya dulu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Nah, baca. Kalau ada pertanyaannya, masih ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaannya, Ibu, siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Tidak ada? Ya, sedikit ringkas pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian kurban. Yang pertama, yaitu pengertian kurban, yaitu berasal dari kata korbah yang artinya dekat. Secara syariatnya, kurban adalah penyembelihan hewan kurban dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban tersebut dengan syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu. Hukum dari kurban ini yaitu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, yaitu waktu pelaksanaannya yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah sehabis sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan ketentuan hewannya yaitu yang pertama hewannya kambing, unta, kerbau, sapi. Nah,
Tapi dengan syarat hewan tersebut tidak boleh cacat, kurus, sakit, patah kaki, atau pincang juga tidak boleh. Terus yang terakhir yaitu pemanfaatan daging kurban, yaitu diberikan kepada fakir miskin sepertiganya, untuk yang kurban sepertiganya, untuk masyarakat sepertiganya, dengan syarat tidak kurban tersebut tidak dinazarkan. Kalau dinazarkan tadi, maka orang yang berkurban tidak mendapatkan hewan kurbannya. Paham Ananda? Iya, jika paham, tolong untuk minggu depan kita belajar tentang akikah. Jadi Ananda tolong baca di rumah tentang akikah ini. Tolong diringkas materinya. Minggu depan Ibu periksa. Paham? Ya, jika paham, sebelum Ibu tutup, keluarkan buku selebar, tulis nama, ya nama, terus tanggal. Ya, Ibu akan berikan posternya atau kuisnya. Yang pertama yaitu ini, nggak boleh dilihat, Ibu hapus. Ya, Ibu hapus dulu. Ya, yaitu pertanyaannya, sebutkan pengertian kurban secara syariat. Ibu beri waktu 1 menit untuk menjawab. Pertanyaan kedua, sebutkan ketentuan hewan kurban. Hewan apa aja yang dijadikan hewan kurban dan juga syaratnya. Pertanyaan yang ketiga, dalam surat apa atau hukum kurban tersebut terdapat dalam surat apa gitu, dasar hukumnya. Sudah. Yang keempat terakhir, berapa persen, bukanlah untuk sebutkan pembagian yang 3 tadi, pembagian hewan kurban ini. Sudah Anda? Jika sudah, kumpulkan ke depan, 1 orang saja yang mengumpulkan, 2 cepat-cepat. Ya, kasih Anda. Ya, baiklah. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.